not us, then who? Nama saya Mika Ganobal, umur 36 tahun, pekerjaan pegawai negeri sipil pada pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru. Saya berasal dari Desa Lorang, komunitas masyarakat adat Panan. Ya, Kabupaten Kepulauan Aru atau sering disebut Jargaria, artinya Pulau Aru. Masing-masing penduduk atau komunitas itu dengan wilayah-wilayah petuanan tertentu yang sudah terbagi habis. Di Kabupaten Kepulauan Aru hutannya masih perawan. Hubungan masyarakat adat Aru dengan hutan itu hubungan yang erat, artinya bahwa tanpa hutan tidak ada aktivitas. Bahwa di hutan itu aktivitas pencarian, misalnya berburu, kemudian ada ritual-ritual adat yang dilakukan juga di hutan. Segala-galanya adalah kampung halaman. Itu segala-galanya, dan harganya harga darah juga. Karena memang darah saya tumpah di situ. Sehingga tidak bisa dipisahkan lah hidup daripada tanah itu sendiri. Kehidupan kami itu bergantung pada alam yang begitu dengan isinya, baik pohon sagunya, pohon kelapanya, binatang buruan seperti rusa, kanguru. Karena dengan adanya alam ini, maka kami bisa mendapat jalan untuk mengelola alam yang ada dengan bisa menjamin kebutuhan kami sehari-hari. Ketika kita mendengar rencana investasi perkebunan Menara Group awalnya, lalu kami sebagai masyarakat adat Aru, pemuda bersama-sama dengan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan yang tidak kalah penting juga ibu-ibu, gerakan perempuan yang menjadi bagian penting dalam pergerakan ini. Puncaknya ketika pada tahun 2013, izin prinsip yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan kepada 19 anak perusahaan dari 28 anak perusahaan yang bernaung di bawah konsorsium Menara Group. Lalu kita bersama-sama dengan masyarakat kita melakukan penolakan. Ada intan di Sawaderi, kita harus jaga itu. Dan gerakan yang kita lakukan ini tidak ada motif yang lain, tetapi yang kita lakukan adalah atas dasar kesadaran bahwa hak kita sebagai masyarakat adat itu akan diambil. Untuk orang lain bahwa aksi ini murni. 85% dari kebutuhan hidupnya digantungkan di situ. Mereka bukan orang laut, mereka bukan nelayan-nelayan tangguh seperti orang-orang di pesisir pulau-pulau di Kepulauan Lehase ya. Orang Aru lebih banyak menggantungkan hidupnya di hutan dan hutan-hutan bakau yang betul-betul sangat rimbun dan lebat di sana. Itu yang membuat saya
tergerak ya ketika melihat wah ini sebuah kontras yang amat sangat dan ancaman yang akan mendegradasi kehidupan sosial, budaya, antropologis, tetapi juga ya penghancuran lingkungan yang sangat luar biasa kalau sampai itu terjadi. Karena itu kami lalu bertekad kita harus bergerak, kita harus selamatkan Aru, kita harus lakukan gerakan bersama untuk mengkampanyekan Save Aru. Bagaimana menggerakkan itu dibutuhkan konsistensi. Ya, dibutuhkan konsistensi dan teman-teman yang mau bekerja tanpa pamrih begitu. Karena itu teman-teman blogger lalu kita ajak bikin foto, bikin peta dan lain-lain. Kemudian bagaimana mereka mengkampanyekan lewat jejaring blogger mereka. Kemudian dipublikasi melalui media-media sosial, Twitter, Facebook dan lain-lain. Dan kita dorong lagi masuk ke perluasan networking ya selanjutnya. Bagaimana musisi ditarik masuk? Bagaimana teman-teman hip hop? Oke, mereka bikin musik, bikin hip hop tentang Aru. Bagaimana teman-teman yang sastra? Mereka galang 2 buku puisi tentang Aru dari seluruh Indonesia. Ya, akhirnya gerakan yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru, masyarakat adatnya mendapat perhatian yang luar biasa, puji Tuhan luar biasa, sehingga masalah Aru ini menjadi masalah dunia. Karena banyaknya dukungan, karena banyaknya tentangan, banyaknya unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat, pihak Menara Group tidak bisa melaksanakan syarat-syarat mereka melakukan tanda batas dalam jangka waktu 1 tahun. Sehingga di Februari 2014, kegiatan Menara Group itu di Kepulauan Aru batal dengan sendirinya sesuai dengan peraturan Menteri Kehutanan tentang pelepasan kawasan hutan. Yang paling mengharukan dari perjuangan ini adalah beberapa teman yang bergerak di bawah. Ya, banyak itu pegawai negeri. Ya, seperti Mika Ganobal dan ada 1-2 teman yang lain. Mereka siap untuk melepaskan pakaiannya, siap untuk dipecat, siap. Dan itu mengharukan bagi saya karena mereka cuma pegawai kecil. Sebagai PNS kita sering juga mendapat tekanan, teror dan intimidasi dalam melakukan pergerakan terkait dengan status kita sebagai PNS. Ketika misalnya mereka menganggap bahwa izin itu dikeluarkan oleh lembaga negara. Sebagai PNS kita harus tunduk kepada apa yang dikeluarkan oleh negara. Tetapi bagi kita okelah prosedural dari sisi aturan. Tetapi bagi kita apakah aturan itu adil? NKRI itu baru ada tahun 45. Tetapi nenek moyang kami hidup di negeri ini sudah jauh sebelum ribuan tahun, sejak dahulu kala, bahkan sejak purbakala. Nenek moyang kami sudah ada dan kami ini keturunan mereka, penerus generasi mereka, dan negeri ini pusaka kami, milik kami. Kami tidak akan pernah memberikan kepada siapapun dalam bentuk apapun. Itu harga mati yang tidak boleh kami berikan kepada siapapun. Karena itu pemberian Tuhan yang harus kami jaga, kami pelihara, kami lestarikan untuk kelestarian anak cucu yang akan datang. Walaupun kami dianggap bodoh, tapi ketika kami bersatu dan ternyata kami berhasil mengusir si raksasa PT Menara Group itu. Sebagai anak adat, sebagai masyarakat adat Kabupaten Kepulauan Aru, kita tetap mempertahankan hutan kita ini sampai titik darah penghabisan.